إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya kepada kita. Terbukti hingga saat ini kita masih dapat bersama-sama melaksanakan salah satu perintah, dan itu adalah sebuah kenikmatan kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Itu adalah kenikmatan yang patut kita syukuri karena tidak semua orang-orang beriman dapat melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Sholawat berhaturkan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti petunjuk, arahan, perjuangannya senantiasa kita ikuti, kita ittiba, dan dengan itu mudah-mudahan kita dapat bersama-sama berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya di surga. Amin. Untuk selanjutnya, di sini kami akan menyampaikan sedikit tentang iman, rukun iman. Pada pembahasan yang lalu telah kami sampaikan secara singkat tentang rukun Islam, di mana syahadat menempati posisi yang paling inti, yaitu adalah fondasi sebuah bangunan. Apabila fondasinya kokoh, maka bangunan itu akan kokoh juga, tidak mudah goyah, terkena gempa, terkena angin kencang dan sebagainya. Tapi bila sebaliknya fondasi itu ketika fondasi itu lemah, bahkan tidak memiliki fondasi, mudah sekali bangunan itu akan roboh. Kemudian ada pendidikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi ke Baitullah atau haji ketika mampu dalam menjalankan. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mengulas sedikit tentang rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul atau utusan-utusan Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi definisi iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi seorang mukmin itu harus sinkron. Seorang yang beriman itu harus antara hati, ucapan, dan perbuatan itu harus seimbang, harus sama. Tidak boleh hati itu berbeda dengan ucapan atau berbeda dengan perbuatan. Meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Beriman kepada Allah yang pertama itu meyakini bahwa satu-satunya zat yang patut untuk kita ibadahi, yang patut untuk kita sembah, yang patut untuk kita mintai doa, yang patut kita taati aturan-aturannya, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita harus yakin.
kemudian mengucapkan dengan lisan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah. Dan mengamalkan dengan perbuatan, bahwasanya kita meyakini bahwa segala yang kita perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat. Oleh karena itu, kita akan selalu berhati-hati dalam melangkah. Dalam berbuat itu harus senantiasa berhati-hati, karena kita yakin bahwasanya Allah itu Maha melihat, Allah Maha teliti, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita nampakkan dan apa-apa yang kita sembunyikan. Jadi meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan, mengatur, memberi rezeki dan sebagainya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat-malaikat Allah ini adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, dari nur, yang sifatnya adalah selalu taat kepada Allah dan tidak akan pernah bermaksiat. Jadi malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang ditugaskan untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mau mengatur dunia ini menggunakan makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat. Entah itu menyebarkan rezeki, mencabut nyawa, kemudian menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, dan sebagainya, memikul ars, itu termasuk tugas malaikat. Kita meyakini bahwasanya ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditugaskan oleh Allah, yang tidak kasat mata namun ada. Itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah kaitannya mengurus dunia ini. Sebenarnya Allah bisa, mampu mengurus dunia ini tanpa menggunakan malaikat. Akan tapi Allah berkehendak bahwasanya Allah mengatur dunia ini menggunakan para malaikat. Jadi sifatnya akan selalu taat, akan selalu bertasbih kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang masyhur ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun Al-Quran ini adalah penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab-kitab terdahulu juga sudah ada aturan-aturan untuk manusia hidup pada zaman dahulu, sudah ada. Seperti pada zaman Nabi Musa itu apabila bermaksiat mereka akan bunuh diri. Jadi hukumannya kalau ada orang bermaksiat itu sampai melanggar itu suruh bunuh diri, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran turun sebagai penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Jadi ada 4 kitab yang wajib kita imani, termasuk nanti ada suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membuat aturan di dunia, menyampaikan aturan hidup kepada manusia itu tidak langsung Allah yang turun, akan tapi Allah mewakilkan. Istilahnya Rasul itu adalah mandatarisnya Allah, wakilnya Allah di bumi. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus ikut Rasul. Tidak bisa kita ingin selamat tapi kita tidak ikut Rasul. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Nuh, harus ikut Nabi Nuh. Menjadi umat Nabi Ibrahim, harus ikut Ibrahim. Menjadi pengikut Isa, harus mengikuti Isa, aturan mainnya Isa. Tetapi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat paling istimewa, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kok kita istimewa? Karena kita itu manusia biasa, tapi menjalankan tugas sebagaimana tugasnya Nabi dan Rasul. Tugas kewajiban kita adalah berdakwah. Jadi
Kalau ditanya pekerjaannya apa, kalau kita sebagai orang Islam itu pekerjaan utama kita adalah berdakwah. Ya, berdakwah itu menyeru kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah daripada yang mungkar. Walaupun tidak menyampaikan dengan kata-kata, kita bisa memberikan contoh bahwasanya di mana saja kita bisa berdakwah. Adapun ya, pekerjaan kita atau sambilan kita itu mungkin kita menjadi petani, kita menjadi pedagang, kita menjadi guru, itu adalah sambil, ya. Itu adalah sampingan, jangan dijadikan utama. Yang utama itu kita harus dakwah. Ini adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, bahwasanya umat-umat Nabi Muhammad sebelum semuanya masuk surga, umat-umat yang lain tidak boleh masuk surga. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Ya. Kita harus mengimani, harus mempercayai bahwa hari kiamat itu bakalan terjadi. Akan tetapi waktu kejadian itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kiamat itu pasti terjadi. Kiamat itu adalah kehancuran dunia, bumi beserta isinya, dan digantikan Allah dengan kehidupan akhirat. Itu adalah permulaan, ya, permulaan pembalasan amal manusia ketika hidup di dunia. Ya. Kita tinggalnya di bumi, tapi sifatnya dunia. Dunia itu adalah fana, sementara. Kita tinggalnya di bumi, tapi sifatnya dunia. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Ya. Meyakini bahwasanya Allah itu berkehendak, Allah menetapkan sesuatu. Ya. Itu kita harus percaya dan kita harus yakin, kita harus menerima dengan ikhlas lapang dada bahwasanya Allah itu menentukan segala sesuatu, termasuk kejadian yang kita alami di sekitar kita itu, adanya COVID-19 ini termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ini bakalan terjadi dan sudah dicatatkan sebelum dunia ini diciptakan. Allah sudah menetapkan terlebih dahulu bahwasanya ini bakalan terjadi. Oleh karena itu kita harus tetap sabar, kita harus tawakal, berserah diri kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi singkat tentang rukun iman yang harus kita jalankan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.